Di suatu sore yang temaram, Aska, bocah berusia 5 tahun, terlalu penuh rasa ingin tahu, bermain terlalu jauh ke dalam hutan di belakang rumah neneknya. Awan gelap mulai bergulung di langit, menandakan badai akan segera datang. Aska, pulang sebelum gelap, teriakan neneknya terngiang di telinga. Tapi dia terlalu asik mengejar seekor kupu-kupu bersayap biru berkilau yang tampak tak biasa. Kupu-kupu itu terbang melewati semak belukar tinggi, dan Aska mengikutinya tanpa ragu. Ketika sadar, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya jingga kemerahan menyinari jalan setapak yang tidak ia kenali. Pohon-pohon di sekitarnya seolah berbisik meliuk-liuk diterpa angin. Aska mencoba kembali, namun setiap belokan membawanya semakin dalam ke hutan yang kini terasa asing. "Nenek," panggilnya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban selain gemersik dedaunan. Langit semakin gelap. Aska mempercepat langkahnya. Panik mulai merambat. Tiba-tiba, di balik semak tinggi, ia melihat cahaya kecil berkedip-kedip. "Rumah," pikirnya penuh harap. Aska berlari mendekat, namun yang ia temukan bukanlah desa neneknya. Di hadapannya terbentang sebuah perkampungan kecil dengan rumah-rumah panggung tua yang dikelilingi kunang-kunang raksasa. Warna-warna di sekitarnya tampak berbeda, terlalu cerah, terlalu hidup. Penduduk desa terlihat seperti manusia biasa, namun ada yang aneh pada mereka. Beberapa tampak tembus pandang, yang lain memiliki mata yang bersinar dalam kegelapan. Mereka bergerak dengan gerakan yang terlalu mulus, seperti melayang. Seorang nenek tua dengan rambut putih panjang tersenyum padanya. "Selamat datang, Nak. Sudah lama tidak ada manusia yang berkunjung ke desa kami." Saya tersesat," kata Aska terbata-bata. "Saya ingin pulang ke rumah nenek saya." Nenek itu mengangguk penuh pengertian. "Kau telah melewati batas antara dunia manusia dan dunia kami. Tidak banyak yang bisa melihat jalan ke sini." Aska melihat anak-anak seusianya bermain di sekitar sebuah pohon besar yang bercahaya. Mereka tertawa dan melambai, mengajaknya bergabung. Ada sesuatu yang mengundang dalam tawa mereka, tapi juga membuatnya merinding. "Ayo bermain dengan kami, Aska," panggil mereka, meski ia tak pernah menyebutkan namanya. Nenek tua itu menyentuh bahu Aska dengan lembut. "Kau bisa tinggal dan bermain selamanya, atau aku bisa menunjukkan jalan pulang. Tapi ingat, waktumu di sini terbatas. Jika matahari terbit dan kau masih di sini, kau akan menjadi bagian dari desa ini selamanya." Aska menatap anak-anak yang bermain, hampir tergoda, namun bayangan neneknya yang cemas membuat hatinya mantap. "Saya ingin pulang," jawabnya tegas. Nenek tua itu tersenyum, matanya bersinar keemasan. "Pilihan bijak, ikuti kunang-kunang biru ini. Dia akan menuntunmu pulang. Tapi ingat, jangan sekali-kali menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar." Dengan seekor kunang-kunang biru cemerlang sebagai pemandu, Aska berjalan meninggalkan desa gaib itu. Di belakangnya, ia mendengar bisikan dan panggilan anak-anak, kadang begitu memikat, kadang menakutkan. Beberapa kali ia hampir menoleh, tapi berhasil menahan diri. Perjalanan terasa begitu panjang. Lolongan dan bisikan terus mengikutinya. Saat fajar mulai menyingsing, Aska melihat atap rumah neneknya di kejauhan. Kunang-kunang biru itu berhenti di tepi hutan, seolah tak bisa melanjutkan. Aska menoleh untuk berterima kasih pada makhluk kecil itu. Tapi kunang-kunang itu telah lenyap, menyisakan jejak serbuk biru yang menari di udara. "Aska!" Sang nenek berlari memeluknya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Dari mana saja kamu? Nenek mencarimu semalaman." Aska hanya tersenyum kecil. "Aku tersesat, Nek, tapi seseorang membantuku pulang." Sejak hari itu, Aska tak pernah bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun kadang, di malam-malam tertentu, ia melihat kunang-kunang biru berterbangan di luar jendelanya, seolah menjaganya. Dan terkadang, dalam mimpinya ia masih bisa mendengar tawa anak-anak dari perkampungan gaib yang pernah ia kunjungi.